eh, pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan beliau sebagai saksi ya, dan itu sudah dipanggil. Nah, terkait dengan bukti-bukti yang mereka sampaikan, selama buktinya itu relevan, ini kan bicara relevansi ya. Recording in progress. Halo? Iya, Pak. Ya, ini kan terkait dengan relevansi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil dengan terlapor saudara Lisa Mariana. Nah, tentunya apa sih dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, yang poin yang paling penting bahwa Lisa Mariana kan selama ini menyampaikan bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Nah, sekarang tinggal dia buktikan saja. Dia memberikan misalnya kepada Bareskrim tes DNA misalnya yang dia sudah peroleh misalnya. Kan poin utamanya di situ sebetulnya, kan begitu. Nah, terkait dengan pertemuan di Hotel Widam, ya silakan disampaikan ke Bareskrim, tinggal nanti Bareskrim menilai seperti apa bukti-bukti yang disampaikan oleh Lisa Mariana di Bareskrim tersebut gitu. Adakah relevansinya atau tidak? Kan begitu. Jadi soal kronologi saya kira itu sudah disampaikan, kami juga sudah menyampaikan, dan silakan Lisa Mariana menyampaikannya bukti-buktinya, tinggal adu bukti. Kemudian relevansi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu yang menjadi titik poin yang paling penting. Bagaimana Lisa Mariana membuktikan bahwa apa yang disampaikan di media, di dalam media, dalam statement maupun dalam konferensi pers, yang menyatakan bahwa seolah-olah dirinya punya anak dengan Ridwan Kamil, dengan Pak Ridwan Kamil, yakni ZA, dia harus bisa buktikan ucapannya. Adakah tes DNA-nya atau bagaimana? Kira-kira begitu, Mbak Ira. Pak, dari pihak Lisa juga menyatakan sudah menyerahkan surat kesediaan untuk tes DNA ke Mabes Polri. Mungkin dari pihak Pak Ridwan Kamil juga sudah menyatakan hal yang sama secara resmi atau seperti apa? Jadi gini, pokok persoalannya kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kan begitu ya. Nah, sekarang yang paling penting apakah sudah ada terlebih dahulu tes DNA yang diperoleh Lisa Mariana sehingga dia bicara di media massa bahwa itu adalah anak dari Ridwan Kamil. Itu pokok masalah yang paling penting. Soal dia menyampaikan untuk tes DNA, saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Bareskrim. Itu kewenangan Bareskrim, Mabes Polri. Dalam hal ini penyidik, yang mana memang Revalino sendiri pun sudah menyampaikannya, nanti pada akhirnya ke sana. Tapi konteks yang paling penting adalah Lisa Mariana harus bisa membuktikan apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu benar atau tidak, kan gitu. Kalau kami bisa membuktikan, ya nah silakan sekarang Lisa Mariana membuktikannya gitu loh. Kalau sekarang baru menyampaikan surat permohonan kepada Bareskrim tes DNA, berarti selama ini nggak ada tes DNA-nya dong, nggak ada hasilnya dong. Lalu apa yang disampaikan di media itu ternyata bohong dong kalau begitu selama ini gitu loh. Kalau baru menyampaikan kepada Bareskrim itu permohonan untuk tes DNA, kan begitu ya. Nah, tapi sudah berani menyampaikan di dalam gugatannya juga, dalam gugatannya di pengadilan, kemudian di konvensi pers, di media, berani dengan secara gamblang menyatakan bahwa Zelina Azura adalah ayah biologisnya Ridwan Kamil. Ini kan ini seperti apa? Ini yang kami juga agak lucu kalau misalnya baru menyampaikan tetapi sudah berkuar-kuar bahwa Zelina Azura adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Ira. Pak, tadi juga dari kuasa hukum bilang kalau dugaan pencemaran nama baik ini tuh terjadi karena putusnya komunikasi selama beberapa tahun dari Pak RK dan Lisa, Pak. Ini konteksnya seperti apa, Pak? Enggak. Ya kalau kan gini ya, dugaan tindak pidana pencemaran baik ini tuh bukan itu intinya gitu loh. Kalau itu putusnya komunikasi itu bukan dugaan tindak pidana pencemaran baik.
yang seperti dia sampaikan. Tapi inti dugaan tindak pidana pencemaran nama baik adalah apakah Lisa Mariana sudah mempunyai tes DNA, bukti biologis terlebih dahulu, sehingga menyampaikan di media, berani menyampaikan di media. Ini kan menyampaikan di media sosial maupun di media nasional, bahwa dalam konferensi pers, bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil dengan dirinya. Konteksnya adalah soal apakah dia sudah punya bukti biologis atau tidak kan gitu. Bukti tes DNA atau tidak, bukti ilmiahnya kan berarti tidak ada gitu loh. Nah, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ini bisa terang benderang gitu loh. Kalau baru sekarang disampaikan baru permohonan untuk tes DNA. Gitu loh, Mbak. Pak, dari Lisa juga kan menyatakan ada bukti-bukti dari pertemuan-pertemuan. Jadi dari yang di Palembang ya, Pak. Ya, Sekali lagi dia kan menekankannya selalu perihal yang Palembang. Nah, kan begitu ya. Nah, silakan saja bukti-bukti itu disampaikan kepada pihak Bareskrim, dalam hal ini penyidik. Nah, kami kan sudah menyampaikan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana. Itu yang paling urgensinya di situ, Mbak. Gitu. Soal pertemuan, kan Pak Ridwan Kamil juga tidak membantah ada pertemuan, kan begitu. Yang beliau sampaikan di dalam statementnya beberapa bulan yang lalu, ada pertemuan tersebut, kan begitu. Nah, itu nggak dibantah, kan begitu. Nah, sekarang Lisa Mariana harus bisa membuktikan bahwa apakah dirinya menuduh itu dia punya bukti nggak tes DNA yang dia sudah pegang gitu loh. Gitu loh Mbak Ira. tadi juga dari kuasa hukumnya menyatakan mereka juga masih apa ya menunggu juga dari gugatan yang di Bandung untuk menguatkan bahwa benar Azura ini anaknya dari Pak RK. Tidak ada hubungannya ya. Kalau yang di sana itu kan gugatan secara perdata terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau di sini kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di Bareskrim, dua hal yang berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi. Satu, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik bahwa Lisa Mariana menuduh Ridwan Kamil bahwa menghamili dirinya, kemudian punya anak dengan dirinya, tapi tidak punya data ilmiah, kan begitu. Nah, kalau yang di Bareskrim, di Pengadilan Negeri Bandung itu perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu dua hal yang berbeda. Jadi nggak bisa disamakan, nggak harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Bandung. Menurut kami nggak seperti itu gitu loh. Eh, Lisa juga katanya sudah menyiapkan saksi-saksi kunci, Pak. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, silakan saja disampaikan saksinya siapa. Ya, itu hak daripada Lisa Mariana karena pihak Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan bukti-bukti, saksi, bahkan saksi ahli pun sudah disampaikan di Bareskrim gitu loh. Jadi silakan saja disampaikan saksi-saksinya siapa saja. Kan nanti pihak penyidik yang menilai dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut apakah memang menguatkan atas dirinya tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau sebaliknya, kan begitu. Nanti kan pihak penyidik Bareskrim setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Lisa Mariana, tentunya setahu saya pihak penyidik akan melakukan yang namanya gelar perkara. Nah, di sanalah nanti akan ditetapkan apakah Lisa Mariana naik statusnya jadi tersangka atau tidak, kan begitu. Tapi kan sekali lagi bahwa proses penyelidikan ini kan sudah menjadi penyidikan.
Artinya apa? Penyidik sudah memperoleh alat bukti alat bukti untuk menetapkan siapa tersangkanya. Tinggal sekarang ya beliau penyidik ya memeriksa siapa-siapa yang dipanggil sebagai saksi yang nantinya akan dilakukan sejauh itu proses itu gitu loh Mbak Ira. Pak tadi juga kuasa hukumnya menyatakan eh, menunggu tes DNA dari Mabes Polri. Apakah emang tes DNA ini akan dilakukan oleh Mabes Polri atau seperti apa? Sedangkan tadi kan Bapak bilang Lisa sebenarnya harus justru membawa hasil tes DNA. Sedangkan pihak Lisa menanti tes DNA-nya. Seperti apa, Pak? Ya ini kan makanya kami sampaikan tadi berulang kali kan begitu. Nah sekarang ini yang jadi titik masalahnya bahwa kan Lisa Mariana menyampaikan ke media publik bahwa Pak Ridwan Kamil adalah ayah biologis daripada Zelina Azura. Kan itu ininya. Dan disampaikan dan berani menyampaikan secara lugas. Nah, silakan dia menyampaikan kepada Bareskrim. Ini loh buktinya bahwa Pak Ridwan Kamil adalah ayah biologis daripada Zelina Azura. Itu. Nah kalau dia nggak bisa membuktikan itu, menurut kami ya sudah ada unsur pencemaran nama baiknya. Kalau sekarang baru menyampaikan permohonan, ya itu lain cerita gitu loh. Tentu nanti arahnya ke sana. Tapi itu dua hal ini yang berbeda ya. Yang sekarang ini kan pencemaran nama baik loh Mbak. Bahwa dirinya kan menyampaikan ke media ini. Bahwa Zelina Azura anak dari hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil. Nah tentunya dia harus punya datanya terlebih dahulu gitu loh. Lah kalau dia hanya bicara omon-omon saja tanpa data yang dia punya secara hukum, ya itu yang kami sampaikan berulang kali bahwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu ada gitu loh. Gitu Mbak Ira. Pak, maaf tadi juga kuasa hukum Lisa bilang katanya Pak RK sudah bersedia untuk dites DNA. Benar atau tidak, Pak? Ya itu nanti, itu pasti kan arahnya ke sana semua ya. Itu arahnya ke sana semua. Revalino pun bersedia untuk dites DNA. Itu arahnya ke sana. Nah itu pada akhirnya akan ke sana nantinya semuanya. Nah tetapi laporan Pak Ridwan Kamil itu kan sekali lagi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Apa itu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik? Bahwa Lisa Mariana menuduh. Kan ini kan ada tuduhan kepada Pak Ridwan Kamil tanpa bukti. Nah itu dia harus buktikan secara hukum. Nah kalau baru mengajukan permohonan, ya berarti selama ini kan berarti apa yang disampaikan ke media kan bohong gitu loh. Gitu loh Mbak. Fani, ada yang mau ditambahin, Fani? Ya intinya kan dari awal ya kami sampaikan bahwa eh, Pak Ridwan Kamil selalu kapanpun diminta oleh pihak penyidik. Revalino sebagai ayah biologis pun siap untuk melakukan tes DNA. Kan begitu ya. Itu pada akhirnya nanti akan ke sana. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah laporan tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah tuduhan yang serius. Kan begitu. Berarti tanpa bukti yang selama ini dilayangkan atau disampaikan oleh Lisa Mariana ke publik. Kan begitu nih. Jadi kalau baru ya ini kan harus digarisbawahi ya. Artinya berarti Lisa Mariana baru mau mengajukan permohonan untuk tes DNA. Bukan Lisa Mariananya ya, ini harus dicatat, digarisbawahi. Yang permohonan itu adalah tes DNA nanti adalah Zelina Azura dengan Pak Ridwan Kamil dengan Revalino kan begitu. Nah, penegasannya bahwa selama ini kalau memang dia baru mengajukan permohonan untuk tes DNA, fix kalau begitu bahwa dia bicara di media itu tanpa bukti gitu loh. Gitu loh Mbak.
Ya soal kami kan nggak bicara menang atau kalah ya, tapi ini soal keadilan ya. Ini soal adanya perbuatan melanggar hukum. Nah tentu kami buktikan dan akan selalu menyampaikan bukti-bukti kepada pihak Bareskrim Mabes Polri. Dan kan buktinya sudah naik statusnya ke penyidikan, kan begitu ya. Nah, dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, itu apa artinya gitu loh? Bahwa sudah ditemukan bahwa ada pencemaran nama baik tersebut, tinggal siapa orangnya itu yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Jadi tentu kami dalam kasus ini ya menunggu sejauh mana penanganan dari pihak Mabes Polri. Kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan bukti-bukti, saksi-saksi yang sudah disampaikan ke Bareskrim itu mendukung adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lisa Mariana, gitu loh Mbak. Gitu Mas. Ya tentu kan beliau memantau ya di media ya. Tentunya itu saya kira beliau memantau, saya kira wajar kalau beliau tahu kalau soal itu gitu. Nggak ada pesan Pak RK. Yang pasti ya selama ini kan sudah beliau sudah diperiksa sebagai pelapor. Ya tentunya beliau menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik Bareskrim untuk langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Bareskrim gitu loh. Iya, sama-sama. Sudah cukup. Gimana? Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Pak, tambahan? Ya, ya satu hal yang saya mau sampaikan. Kalau Lisa Mariana, tadi kan Mbak Ira tadi sampaikan eh, baru mau mengajukan permohonan tes DNA kepada Bareskrim Mabes Polri. Nah tentunya ini kesimpulan kami sementara, berarti selama ini dia nggak punya pegang data kan begitu. Tapi berani berkuar-kuar di media bahwa Zia itu adalah anak hasil hubungannya dengan Pak RK. Ini yang sangat perbuatan menurut kami fitnah yang sangat keji gitu loh. Kalau belum punya data jangan bicara di media. Karena apa konsekuensi hukumnya ada. Apa itu? Ya pencemaran nama baik itu yang diperjuangkan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa ada upaya-upaya yang menyesatkan dari pihak sana ya untuk katakanlah seperti ini eh, adanya pencemaran nama baik yang dilakukan ini kan membuat nama Pak Ridwan Kamil menjadi tidak baik, jadi tercemar gitu loh. Jadi intinya seperti itu ya, ya silakan saja dibuktikan ya, kita juga sudah menyampaikan bukti-bukti di Bareskrim gitu Mbak Ira.